Waktu habis, lanjutkan. Baik. Oke, terima kasih. Mosi kali ini adalah pemerintah Republik Indonesia melarang berkembangnya ideologi politik, Marxisme, komunisme, dan liberalisme kecuali Pancasila. Kami dari kelompok kontra sangat tidak setuju atau berkontradiksi dengan mosi kali ini, dan kami sangat mengutuk atas mosi ini. Mengapa? Kita lihat dari pernyataan Karl Marx, ideologi dianggap sebagai alat untuk melanggengkan sebuah kekuasaan. Kita bisa tahu sendiri, Pancasila mempunyai visi, yaitu terdapat adanya persatuan, kesatuan, keadilan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Namun, dalam perkataan Plato pun mencurigai pada demokrasi, karena rakyat akan terpolarisasi secara alami dengan yang kaya dan miskin, dengan yang kuat dan lemah. Maka, dengan adanya terpolarisasi itu menimbulkan adanya ketimpangan antara kelompok yang benar-benar kaya dan kuat untuk memperdaya kelompok yang bodoh dan miskin. Lalu kita tahu sendiri, Marxisme mempunyai dapat meningkatkan kesadaran akan ketimpangan sosial dan ekonomi sehingga memotivasi gerakan sosial. Lalu pemikiran Marxis itu sendiri bisa menginspirasi gerakan sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan. Lalu komunisme itu bisa dapat mendorong pengendalian kapitalisme agar tidak terjadi sebuah eksploitasi. Lalu liberalisme itu mendorong penghormatan terhadap hak-hak individu. Lalu liberalisme juga mendorong sebuah inovasi, investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara. Lalu, kalau misalkan pemerintah Indonesia melarang sebuah adanya ideologi politik Marxisme, komunisme, dan liberalisme, namun kita bisa lihat pada empiris atau bukti nyatanya, mereka mengatakan melarang, tapi dengan implementasinya mereka menerapkan hal-hal tersebut, yaitu adanya program Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 mencerminkan prinsip komunisme yang dimana mengurangi ketimpangan agraria antara tuan tanah dan petani kecil. Lalu diantaranya liberalisme, yaitu adanya pasar bebas dan reformasi ekonomi. Kita bisa melihat sendiri, liberalisme mendorong investasi asing dan pertumbuhan ekonomi melalui perusahaan startup yang kita sudah ketahui, Gojek dan Tokopedia. Hal tersebut juga bisa meluruskan atau melebarkan lapangan pekerjaan yang dimana kelompok-kelompok kecil atau masyarakat kecil kita sendiri membutuhkan pekerjaan itu, yang dimana ketika pemerintah sangat membuat kebijakan yang sangat sulit untuk kelompok kecil, maka mereka, yaitu perusahaan startup itu datang untuk kelompok kecil ini. Lalu ketika pemerintah Indonesia melarang, kenapa masih ada kebijakan subsidi BBM yang menggambarkan sosialisme komunisme dalam pemerintahan ekonomi? Kita bisa lihat sendiri, rata-rata indeks Selesai, silakan duduk. Ini adalah tujuan itu adalah kebersamaan, kesatuan atau kesetaraan. Jadi jika kita lihat aja di sini banyak terjadi di dunia nyata itu, bahwanya banyak terjadinya ketidaksetaraan di atau kesenjangan di masyarakat. Contohnya itu seperti misalnya ada orang yang lebih punya itu bahkan lebih punya, dan orang yang susah itu akan lebih susah. Nah, di sini ideologi komunisme ini berperan dengan adanya kesetaraan keadilan sosial di negara Indonesia ini. Lalu liberalisme itu juga dengan penjelasannya itu menekankan pada kebebasan individu dan hak asasi manusia. Jadi dalam konteks modern, ideologi ini mendorong pluralisme dan toleransi serta mempromosikan pasar bebas sebagai mekanisme untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu juga di liberalisme ini Menit juga kedua, interupsi yang tadi sudah dijelaskan oleh Zali bahwasanya ideologi komunisme ini sangat penting. Bahwasanya dalam ideologi komunisme ini terdapat poin-poin yang menjadi kekurangan dari ideologi itu sendiri, yang dimana yang pertama adanya efisiensi yang tidak tercapai. Bahwasanya ideologi komunisme itu tidak efisien, seperti terjadinya kelambatan dalam respon kebutuhan masyarakat dengan adanya poin menuju satu. Habis. Ya karena di dalam komunisme ini kan sudah jadi ideologi komunisme ini kan sudah saya jelaskan juga tadi, karena di sini melihat kesetaraan, bahwasanya kita itu perlu yang sudah saya jelaskan tadi juga kan, bahwa banyak di kasus di dunia nyata juga belum terjadi kesetaraan di masyarakat, dan juga kita juga membutuhkan kan keadilan sosial. Menit ketiga, interupsi. Di Pancasila sendiri telah menekankan akan pentingnya kesetaraan sendiri. Dan tadi juga yang sudah saya jelaskan bahwa Pancasila itu telah mengakomodasi kepentingan seluruh elemen masyarakat, yang dimana itu tidak mementingkan satu kalangan saja. Dari komunisme itu sendiri
fondasisme yang menyatukan dari perbedaan-perbedaan yang ada. Pancasila itu merupakan ideologi yang memang inklusif. Saya tekankan sekali lagi, komunisme menurut Karl Marx adalah tahap akhir dari perjuangan kelas, di mana kepemilikan pribadi harus dihapuskan. Dan yang dibangun pada teori dari Karl Marx ini menekankan peran partai sebagai pelopor resolusi. Terus juga komunisme itu tidak selalu buruk, pro, karena pemerataan sosial dan ekonomi dan kebijakan pemerintah itu dapat diselesaikan dan diluncurkan pada ideologi. Interupsi, saudariku. Komunisme memang berkebutuhan sosial, tetapi komunisme itu tidak mengakui hak kepemilikan barang pribadi seperti alat produksi. Jadi ini sangat memungkinkan yang mempunyai barang tersebut akan dirugikan oleh kebijakan dari ideologi tersebut, begitu, dari ideologi komunisme. Dimana jika itu terjadi di Indonesia, maka Lalu John Stuart Mill juga berpendapat berkembangnya ideologi non-Pancasila itu dapat membantu Indonesia menguji dan memperkaya sistem politiknya. Terbukti di Eropa, ideologi sosialisme telah mendorong kebijakan kesejahteraan sosial yang efektif. Di negara-negara Asia seperti di Tiongkok. Lalu di mana hal ini menunjukkan bahwa pluralisme ideologi itu bukan ancaman, apalagi sebagai faktor penyebab terpecahnya persatuan, melainkan ini adalah alat sebagai memperkuat fondasi demokrasi. Ideologi juga sebagai alat untuk melambungkan keseimbangan kekuasaan. Ya, karena kan sudah jelaskan tadi, sosialisme juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan terhadap kesejahteraan publik. Jika ideologi tidak diterapkan, maka kesejahteraan di masyarakat itu tidak akan tercapai. Jadi kita itu merupakan bahwasanya ideologi-ideologi ini itu perlu diterapkan di Indonesia. Apalagi kan seperti kita tahu itu Indonesia ini dalam berkembang Indonesia ini berkembang menuju Indonesia maju, kan. Jadi mungkin kita bisa